Berdasarkan data, Komnas Perempuan di tahun 2020 mencatat sepanjang tahun 2015 hingga dengan tahun 2020, sebanyak 27% kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan tinggi. Data Kanal Aduan Eksternal di tahun 2019, berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, data korban kekerasan seksual berdasarkan gender di perguruan tinggi menemukan fakta bahwa perempuan memiliki persentase tertinggi sebesar 89%, disusul oleh laki-laki sebesar 4%. Dari data tersebut, Kemendikbudristek pun melakukan survei di tahun 2020 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Hasilnya cukup mencengangkan, di mana 77% dosen menyatakan pernah terjadi kekerasan seksual di kampus, dan hanya 23% yang menyatakan tidak pernah terjadi. Sementara itu, dari data tersebut, 63% korban menyatakan tidak pernah melaporkan kejadian tersebut, dan hanya 37% korban yang melaporkan. Sayangnya lagi, data tersebut seperti fenomena puncak gunung es, di mana data sebenarnya diprediksi jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus umumnya terjadi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa sendiri. Sementara itu, menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, kekerasan di universitas modusnya menggunakan relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan mengajak korban keluar kota, melakukan pelecehan seksual fisik dan non-fisik di tengah bimbingan skripsi, baik di dalam atau di luar kampus. Apa itu kekerasan seksual? Menurut naskah RUU tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang. Terdapat setidaknya 15 bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Namun pada pembahasan kali ini, kita akan memfokuskan strategi pencegahan kejahatan seksual yang dapat dilakukan pada ketiga bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, intimidasi seksual, dan juga pelecehan seksual. Perlu diingat, semua orang berpotensi untuk menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak manusiawi ini. Tidak peduli apapun gender kita, ras kita, bentuk fisik, usia, bahkan cara berpakaian kita. Oleh karena itu, berbasis turunan dari ilmu kriminologi yang dikemukakan oleh Robert Clark tentang pendekatan pencegahan kejahatan situasional yang pada dasarnya lebih menekankan kepada cara meminimalisir kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan yang spesifik, dan dalam konteks ini adalah kekerasan seksual, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Teori ini coba diadopsi sesuai dengan konteks kejahatan yang dilakukan. Berikut adalah beberapa strategi pencegahan tindakan kekerasan seksual yang dapat dilakukan, terutama yang mengarah kepada kontak fisik. Sebagai berikut. Yang pertama, hindari tempat berinteraksi yang berpeluang menjurus ke hal-hal yang tidak diharapkan, seperti hotel, klub malam, kos-kosan, apartemen, tempat karaoke, bahkan mobil pribadi. Jika kondisi memaksa, tanyakan alasan yang kuat kepada orang tersebut via chat, mengapa harus di tempat tersebut. Bisa juga dengan melakukan, kita arahkan untuk bertemu di lokasi yang sama, namun masih terpantau CCTV, dan ajak orang terdekat kita untuk menunggu di sekitar lokasi. Yang kedua, hindari area private yang tidak memungkinkan adanya saksi atau CCTV yang bisa memantau peristiwa. Contoh, kamar hotel, ruang kerja yang tertutup, dan ruang karaoke. Yang ketiga, kabari orang terdekat sebelum memulai pertemuan dengan orang terkait. Kita catat jam dan menitnya, kemudian kita infokan kepada orang terkait atau orang terdekat kita. Kemudian, bisa juga dengan menambahkan share live location.
Tujuannya untuk memudahkan orang terdekat kita memantau pergerakan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, gunakan spycam yang dijual bebas dengan harga terjangkau. Bisa dalam bentuk kancing, pulpen, USB, dan sebagainya. Atau bisa juga setidak-tidaknya menggunakan voice recording yang ada di handphone kita masing-masing tanpa sepengetahuan pihak terkait selama sesi interaksi berlangsung. Mohon diingat, bukan untuk disebarluaskan kepada siapapun selain bertujuan sebagai alat bukti nantinya jika hal buruk terjadi. Yang kelima, pastikan ponsel selalu dalam keadaan aktif. Dengan kondisi internet yang aktif, kemudian baterai kita pun juga full. Tujuannya adalah agar mudah menghubungi orang terdekat kita, sekaligus kita dapat dipantau oleh orang terdekat. Yang keenam, koordinasikan kepada orang terdekat jika dalam waktu sekian lama tidak mendapat kabar dari kita, lakukan tindakan terukur yang diperlukan. Contoh, menelpon kita, menghubungi petugas keamanan, atau mendatangi lokasi interaksi. Yang ketujuh, siapkan alat pertahanan diri jika sekiranya diperlukan. Contoh, pepper spray dan stun gun atau alat kejut listrik. Mohon diingat dengan baik, hanya digunakan saat kondisi membela diri dan sangat-sangat terdesak. Yang kedelapan, jangan pernah lengah dengan tindakan pelecehan seksual sekecil apapun. Jika terjadi, hentikan interaksi tanpa ragu pada saat itu juga, dan segera keluar menjauh dari lokasi dan laporkan kepada pihak berwenang. Langkah terakhir yang juga bisa dilakukan jika sampai terjadi tindakan kekerasan seksual bisa dengan meminta pertolongan pertama melalui aplikasi bernama Wonder Indonesia, yaitu aplikasi yang dikembangkan khusus oleh Yayasan Sebar Inspirasi Indonesia bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. Aplikasi ini juga mendapat dukungan pengembangan dari Komnas Perempuan dan juga Universitas Gadjah Mada demi membantu korban kekerasan dalam melakukan penyelamatan, perlindungan, serta pendampingan terhadap korban yang akan dibantu oleh tim relawan. Dalam melakukan aksinya, para pelaku kejahatan seksual ini seringkali menghindari kemungkinan adanya saksi dan juga bentuk dokumentasi. Umumnya, korban pun akhirnya tidak melaporkan tindakan pelaku dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup kuat, sehingga khawatir akan menimbulkan masalah yang baru, dan juga menjalani proses hukum yang cukup panjang dan berbelit-belit. Pengacara publik LBH Surabaya, Yaritza Mutiara, juga menuturkan proses hukum kasus kekerasan seksual di kepolisian cenderung berbelit. Aparat penegak hukum juga kurang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Hal tersebut terlihat dari permintaan visum yang berulang kali kepada korban yang justru dapat berpotensi menimbulkan trauma. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahannya, dengan mempersiapkan dokumentasi bisa menjadi senjata terbaik kita dalam menghadapi predator seksual ini ke ranah hukum. Jangan diam, karena kalau bukan diri kita sendiri yang mencegah, lalu siapa?